Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Bu Sulis. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran pecahan. Pecahan di sini bisa meliputi pecahan biasa, pecahan campuran, ataupun pecahan desimal. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang contoh-contoh soal operasi hitung campuran pecahan, terlebih dahulu kita akan membicarakan tentang ketentuan atau aturan di dalam pengerjaan operasi hitung campuran pecahan. Ketentuan atau aturan yang pertama, dahulukan tanda kurung jika ada ya. Yang kedua, perkalian dan pembagian sama kuat, maka kerjakanlah secara berurutan dari depan atau dari kiri ke kanan. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan sama kuat, maka kerjakanlah secara berurutan dari depan atau dari kiri ke kanan. Yang nomor 4, perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan, maka dahulukan mengerjakan perkalian dan pembagian. Nah, kalau kita lihat ketentuan ini anak-anak, ini kan sama dengan kalau kita mengerjakan operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Jadi pada pengerjaan operasi hitung campuran itu aturannya adalah sama ya, sama seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak beberapa contoh soal berikut ini. Soal yang pertama ini 3/4 ditambah 2/5 dikurangi 1/10. Di sini tampak ada dua operasi hitung ya, ada penjumlahan, ada pengurangan. Ingat anak-anak, karena penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat, maka dikerjakan urut dari sebelah kiri atau dari depan ya. Berarti langsung saja kita kerjakan ya, 3/4 ditambah 2/5 ini kita kerjakan terlebih dahulu ya. Ini saya beri tanda seperti ini. Nah, karena ini penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan dulu ya. Ingat pelajaran waktu kelas 5, jika ada penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda, maka harus disamakan dulu penyebutnya ya. Kita cari KPK-nya. KPK dari 4 dan 5 itu adalah 20. Maka bisa kita tulis ya, ini per 20 ditambah ini juga 20 ya. 20 dibagi 4 itu sama dengan 5. 5 kemudian dikalikan 3, ini sama dengan 15. 20 dibagi 5 ini sama dengan 2. 20 dibagi 5 ini sama dengan 4. 4 kemudian kita kalikan 2 ya, 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian ini kita tulis dikurangi 1/10. Nah, kemudian yang ini kita kerjakan dulu ya. 15/20 ditambah 8/20 ini sama dengan 23/20 dikurangi 1/10. Nah, ini kita sudah mendapatkan satu operasi hitung yaitu pengurangan. Nah, ini 20, ini 10 ya, penyebutnya masih belum sama, berarti harus kita samakan lagi ya. Berapa KPK dari 20 dan 10? KPK-nya adalah 20 ya, ini ya, seperti ini. Ini karena sudah 20 berarti ini tetap 23. 20 dibagi 10 ini kan sama dengan 2, kemudian 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, kemudian ini kita tulis hasil akhirnya di sini 23/20 dikurangi 2/20 sama dengan 21/20 ya. Jadi hasil dari 3/4 ditambah 2/5 dikurangi 1/10 adalah 21/20. Ini juga bisa kita tulis, kita sederhanakan ya, kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 1/20. Nah, itu caranya anak ya, cara untuk mengerjakan soal nomor 1. Nah, seandainya misalnya ini ya, ini yang penyebut 10 ini langsung kita ubah menjadi 20, apakah boleh? Boleh anak-anak ya, misalnya seperti ini. Nah, ini cara yang kedua, misalnya ini ya, per 20 ini saya beri sama dengan ditambah ini juga 20, kemudian ini langsung kita ubah juga menjadi 20 ya. Ini 20 dibagi 4 sama dengan 5, 5 kali 3 15 ya, sama dengan ini. Saya pindah di sini.
Ini berarti 8. Nah, 20 dibagi 10 itu sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, boleh langsung seperti ini. 15 ya ditambah 8 itu kan sama dengan 23. 23 dikurangi 2 sama dengan 21. Ini karena penyebutnya sudah sama ya. Jadi tinggal kita operasikan yang pembilangnya saja. Ini juga bisa kita tulis 1/20. Nah, sama. Terserah kalian nanti menggunakan cara yang mana ya. Boleh yang seperti ini, boleh juga yang seperti ini. Lanjut sekarang yang nomor 2. 3/5 dibagi 1/10 dikali 2/3 sama dengan berapa? Ini ada operasi pembagian ya, ini ada operasi perkalian. Nah, ingat anak-anak, karena pembagian dan perkalian itu kedudukannya sama kuat, maka dikerjakan dari sebelah kiri, urut dari sebelah kiri. Berarti yang ini dulu ya. Ingat, pembagian pecahan itu ya, pembagian itu merupakan kebalikan dari perkalian. Jadi ini bisa kita tulis 3/5 dikalikan kebalikannya, dikalikan 10/1, kemudian dikalikan 2/3. Nah, untuk mengalihkan pecahan seperti ini, itu kan sebetulnya caranya itu pembilang kali pembilang ya, penyebut kali penyebut. Jadi ini bisa 3 kali 10 kali 2 ya, 3 kali 10 kali 2 ini kan sama dengan 60 per 5 kali 1 kali 3, 15 sama dengan berapa ini? Sama dengan 4. Atau bisa juga ya kita menggunakan cara dibagi, atau kalau kalian itu istilahnya mungkin dicoret ya, boleh seperti ini. Jadi 3/5 ini sama dengan ya, dikalikan 1/10, maaf, dikalikan 10/1 dikalikan 2/3. Nah, ini sama dengan ya, biasanya ini kita coret ya, yang bisa dibagi atau bisa dicoret itu yang atas sama bawah ya, pembilang sama penyebut. Kalau sama-sama pembilangnya tidak boleh ya. Ini 5 kita bagi 5 sama dengan 1, 10 kita bagi 5 sama dengan 2. Nah, di sini juga ada 3, ini ada 3. Ini juga bisa kita bagi atau kita coret. 3 bagi 3 1. Ini 3 bagi 3 1. Berarti yang tersisa adalah 1 dikalikan 2 dikalikan 2 ini ya, 1 kali 2 kali 2 4 per 1 dikalikan 1 dikalikan 1, jelas 1. Nah, 4 dibagi 1 itu sama dengan nah, ternyata hasilnya sama. Nah, contoh soal yang ketiga ya, ini 2/3 ditambah 1/4 dikalikan 1/3 sama dengan berapa? Nah, di sini karena ada operasi penjumlahan, kemudian di sini ada perkalian. Ingat ya, yang lebih kuat di sini adalah perkalian. Maka perkalian ini kita kerjakan terlebih dahulu. Ini saya beri tanda seperti ini ya. 2/3 kita tulis tetap 2/3 ditambah ya 1/4 dikalikan 1/3. Ini karena perkalian pecahan seperti ini tidak ada yang bisa dicoret, maka kita kalikan saja, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 1 sama dengan 1, 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, sekarang ini ya, 2/3 ditambah 1/12. Ini karena penyebutnya tidak sama, maka kita samakan dulu. Kita cari KPK dari 3 dan 12. Berapa KPK-nya? Ya, KPK-nya adalah 12. Saya tulis seperti ini. Ya, 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Nah, ini karena 12 ya sama, maka ini kita tulis 1 langsung. Hasilnya adalah 9/12 ya. Ini karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menghitung atau menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi hasilnya adalah 9/12. Atau ini juga bisa kita sederhanakan ya. Ini kita masing-masing kita bagi 3. 9 dibagi 3 itu sama dengan 3. 12 bagi 3 itu sama dengan 4. Ya, jadi jawabannya itu boleh 9/12, boleh juga 3/4. Berikutnya yang nomor 4.
nomor 4 ini ada soal seperti ini ya. 2/3 ditambah 1/4, ini ada kurungnya, dikalikan 1/3 sama dengan berapa? Nah, karena di sini ada tanda kurung ya, ingat aturan yang pertama tadi, maka kini kita kerjakan terlebih dahulu. Ini saya beri tanda seperti ini ya. 2/3 ditambah 1/4, ini karena penyebutnya tidak sama, maka harus kita samakan dulu ya. Kita cari KPK dari 3 dan 4 ya. KPK nya adalah berapa ya? 12. Saya tulis di sini 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Lanjut, 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. 3 kali 1 sama dengan 3. Ini saya beri kurung biar tidak bingung ya. Dikalikan 1/3. Ya, kemudian ini karena sudah sama penyebutnya, maka pembilangnya tinggal kita jumlahkan saja. 8 tambah 3, 11 ya, 11/12. Dikalikan 1/3. Sama dengan ya, perkalian pecahan, berarti pembilang kali pembilang, 11 kali 1 sama dengan 11, per 12 kali 3 sama dengan 36. Nah, jadi jawabannya adalah 11/36. Lanjut di soal yang nomor 5 ya. Di sini nanti ini ada pecahan desimal anak-anak ya, ada pecahan desimal. 4 ditambah 0,2 dikalikan 2/3. Nah, di sini ada operasi penjumlahan, ada operasi perkalian. Maka yang kita kerjakan dulu adalah yang ini ya. 4 tetap kita tulis seperti ini, 4 ya, kemudian ditambah. Nah, supaya mudah ya, maka 0,2 pecahan desimal ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ingat anak-anak, pecahan desimal itu kan, desimal itu artinya per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya. Jadi kalau saya punya 0,2 itu bisa kita tulis 2/10, karena ini ada satu angka di belakang koma. Kalau saya punya 0,5 berarti bisa ditulis 5/10. Kalau saya punya 0,02 maka bisa ditulis 5/100. Nah, karena di sini ada dua angka di belakang koma. Nah, ini sekedar mengingatkan saja ya. Ini Bu Sulis beri tanda seperti ini. Ya, berarti 0,2 ini bisa kita ubah menjadi 2/10 dikalikan 2/3. Ya, ini kita kerjakan dulu. Sama dengan 4 ditambah ya, ini langsung saja kita kalikan pembilang kali pembilang, berarti ini 4 per 10 kali 3 sama dengan 30. 4 ditambah 4/30 hasilnya ya jelas 4/30. Nah, sudah, jawabannya seperti ini. Lanjut di soal yang nomor 6 ya. Ini ada soal 7/10 dikurangi 3/4 dibagi 1/4. Nah, ini muncul pecahan campuran anak-anak ya. Masih ingat caranya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Nah, kalau lupa ini Bu Sulis ingatkan kembali ya. Kalau saya punya 1/4 untuk mengubah menjadi pecahan biasa, maka ini ya, kita kalikan 1 kali 4. 1 kali 4 ini ya, ini dikalikan, kemudian nanti ditambah pembilangnya, ditambah 1/4 ya. 1 kali 4 itu 4 ditambah 1, berarti ini sama dengan 5/4. Contoh lagi, kalau saya punya misalnya 2 1/3, maka pecahan biasanya ya, kalau diubah menjadi pecahan biasa berarti 2 kali 3 sama dengan 6 ya. 2 kali 3 ditambah 1 ditambah pembilangnya per 3 ya. 2 kali 3 sama dengan 6, 6 ditambah 1 sama dengan 7, 7/3. Kalau saya punya 1 2/7 maka sama dengan berapa yuk? Ya, ini sama dengan 1 kali 7 ya, 7 ditambah 2
9 per 7. Nah ini sekedar mengingatkan kembali ya, barangkali ada yang lupa cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Nah ini ada operasi pengurangan, ada pembagian, maka yang kita kerjakan dulu adalah yang ini anak-anak ya. Namun terlebih dahulu kita harus mengubah ini, kita harus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita tulis dulu 7 per 10 dikurangi 3 per 4 dibagi 1 per 4 nya ini ya, sudah kita cari tadi, dibagi 5 per 4. 7 per 10 nya tetap kita tulis di depan ya, jangan diubah menjadi ditulis di belakang ya. 3 per 4, kemudian karena ini pembagian ya, kita balik, dikalikan 4 per 5. Kemudian ini tetap 7 per 10, sekali lagi tetap di depan ya, dia jangan dipindah-pindah. Ini bisa kita coret anak-anak ya, 4 dibagi 4 1, ini juga demikian, 4 dibagi 4 1. Nah ini berarti tinggal 3 kali 1 ya, sama dengan 3. Kemudian 1 kali 5 sama dengan 5. Nah ini kita tinggal mengurangkan ya, kita tinggal mengurangkan. Cuman karena di sini penyebutnya tidak sama, maka harus kita samakan dulu. Berapa penyebutnya? Ya, KPK dari 10 dan 5 ini adalah 10. Ini berarti kita tulis ya, penyebut 10. Ini juga sama. Ini karena sudah 10 sama, maka ini kita tulis 7. 10 dibagi 5, 2. 2 kali 3, 6. Nah, ini sama dengan berapa? Ini karena sudah sama, berarti tinggal kita kurangkan pembilangnya saja. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Nah, hasilnya adalah 1 per 10. Lanjut yang nomor 7. Nah, ini lebih rumit kayaknya ya. 5 per 12 dikalikan 6 per 15 dibagi 0,4. Ini muncul pecahan desimal ya. Ini ada perkalian, ada pembagian. Karena tidak ada tanda kurung ya, berarti kedudukannya sama kuat. Maka kita kerjakan urut dari sebelah kiri atau dari depan. Namun ini kita ubah dulu supaya memudahkan ya. 5 per 12 saya tulis di sini dikalikan 6 per 15 dibagi 0,4 itu kalau dijadikan pecahan biasa berarti menjadi 4 per 10 sama dengan, ini bisa kita operasikan langsung ya. Nah ini bisa kita bagi anak, bisa kita coret ya. 6 dibagi 6 1, ini 12 dibagi 6 2. Ini juga 5 dibagi 5 1, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Berarti yang ini tersisa 1 kali 1 sama dengan 1 per 2 kali 3 sama dengan 6. Nah karena ini pembagian ya, pembagian, maka bisa kita langsung membaliknya ya, dikalikan 10 per 4. Kalau bingung boleh ini ditulis dibagi dulu ya, boleh juga seperti ini ya, boleh 1 per 6 dibagi 4 per 10, boleh juga seperti ini kalau bingung. Sama dengan, nah ini kita kalikan langsung aja ya. Ini sebetulnya bisa dibagi ya. Ini 6 saya bagi 2 sama dengan 3. 10 saya bagi 2 sama dengan 5. 1 kali 5 sama dengan 5 ya. Kemudian 3 kali 4 sama dengan 12. Nah kalau mau cari yang seperti ini ya, boleh ya. Ini saya kasih sama dengan 1 per 6 dibagi 4 per 10. Nah ini kita balik nanti, 1 per 6 dikalikan 10 per 4. Nah kemudian sama seperti ini tadi ya. Bu, kalau saya membagi ini sama ini apakah boleh? Boleh ya anak ya. Dibagi dengan bilangan yang sama. Ini kita bagi 2 hasilnya 5. Ini kita bagi 2 hasilnya 2. 1 kali 5 sama dengan 5. 6 kali 2 sama dengan 12. Nah ternyata menghasilkan hasil akhir yang sama. Caranya terserah kalian ya. Sekarang contoh soal yang nomor 8.
3 ditambah 5/6 dikalikan 0,3. Ini juga muncul pecahan desimal ya. Berarti kita ubah dulu menjadi pecahan biasa supaya lebih mudah. Kita ubah dulu aja ya. 3 ditambah 5/6 dikalikan 0,3 berarti 3/10. Karena ada satu angka di belakang koma. Ini ada penjumlahan, ini ada perkalian. Maka yang kita kerjakan dulu adalah yang ini. Ya, sama dengan di bawahnya saya tulis 3 tetap. Nah, ini kita operasikan ya. Ini bisa kita bagi atau bisa kita coret. 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2. Kemudian 5 dengan 10 juga demikian. 5 dibagi 1 5, kemudian 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, berarti tersisa 1 kali 1 sama dengan 1. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, berarti tinggal 3 ditambah 1/4 berapa? Ya, 3 1/4. Ini hasil akhirnya. Lanjut sekarang contoh soal yang nomor 9. Nah, ini tambah rumit ya. Ini ada soal 3/4 dibagi setengah ditambah 1/6 dikalikan 1/3. Ini ada operasi pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Nah, kalau ada soal seperti ini bagaimana caranya? Ingat aturannya anak-anak ya. Aturannya itu kalau ada pembagian dan penjumlahan seperti ini, karena ini tidak ada tanda kurungnya, maka kita dahulukan yang pembagian, karena pembagian itu sama kuat ya. Ini bisa kita tulis seperti ini, 3/4 ya. Karena ini dibagi, berarti bisa kita balik, dikalikan 2/1. Kemudian ditambah 1/6 dikalikan 1/3. Sama dengan, nah ini langsung kita operasikan seperti ini ya. Ini bisa kita coret, 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. 3 kali 1 sama dengan 3. 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian ditambah 1/6 dikalikan 1/3. Nah, dari sini terlihat di sini ada operasi penjumlahan, ini ada perkalian. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang ini. Ya. Berarti 3/2-nya kita biarkan, 3/2 ditambah ini ya, karena perkalian bisa kita kalikan langsung ya, pembilang dengan pembilang. 1 kali 1 1, 6 kali 3 18. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan ini. Nah, karena ini penyebutnya belum sama, maka kita samakan dulu, kita cari KPK-nya. KPK dari 2 dan 18 tentunya adalah 18. Ini saya tulis seperti ini. Ini berarti tetap anak-anak ya, 1. Kemudian ini 18 dibagi 2 itu sama dengan 9. 9 kali 3 27. Maka hasilnya adalah 28/18. Atau kalau mau kita jadikan pecahan apa ini, campuran ya, 28 dibagi 18 itu sama dengan 1. Sisanya adalah 10/18. Atau kita sederhanakan lagi menjadi 1/5/9. Jadi ini adalah jawaban akhirnya. Berikutnya soal yang ke-10 ya. Soal yang ke-10 ini 3/4 dikurangi 2/5 dikalikan 3/4 ditambah 1/2. Nah, ini ada tanda kurung anak-anak ya. Ingat, kalau ada tanda kurung berarti nanti ini kita operasikan terlebih dahulu. Ya, ini 3/4-nya kita tulis seperti ini tetap. Dikurangi 2/5 juga kita tulis, dikalikan. Nah, ini kita operasikan terlebih dahulu. Ini karena penyebutnya tidak sama, maka kita samakan dulu ya. 4 dengan 2 berarti penyebutnya adalah 4. Yang depan ini tetap ya, 3. Kemudian 4 dibagi 2, ini sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Sama dengan 3/4 kita tulis ya, seperti ini tetap. 2/5
dikalikan, nah ini tinggal kita jumlahkan, ini sama dengan 5/4. Nah, di sini tampak ada pengurangan, ada juga perkalian. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian ya, karena ini lebih kuat ya. 3/4-nya tetap kita tulis di depan seperti ini. 3/4 dikurangi, nah ini bisa kita coret. 5/5 1, 5/5 juga 1. 2/2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 1 kali 1 sama dengan 1. 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, berarti kita tinggal mengurangkan 3/4 dikurangi 1/2. Ini juga harus kita samakan penyebutnya karena tidak sama. Berarti penyebutnya adalah 4. Ini tetap ya. Kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, hasil akhirnya adalah 1/4. Nah, bagaimana anak-anak, bisa dipahami? 10 soal ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengerti tentang operasi hitung campuran pecahan ini. Nah, sekian anak-anak penjelasan saya tentang operasi hitung campuran pada pecahan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.